Baru-baru ini, kritikan cerdas yang disampaikan oleh Capres Anies Baswedan terkait kebijakan subsidi kendaraan listrik telah mengena pada jantung pemerintah. Hingga 3 menteri secara bersamaan bereaksi membela diri. Lantas Partai Demokrat menyindir, kok main keroyok? Namun, terlepas dari pembelaan pihak pemerintah di atas, lantas bagaimana tanggapan pengamat atas kritikan cerdas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut? Kritik bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan terhadap subsidi mobil listrik di Indonesia menuai pro kontra. Bahkan dibalas oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Luhut Binsar Panjaitan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut subsidi listrik tidak hanya di Indonesia, tapi di negara manapun. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus mengatakan subsidi mobil listrik ini bisa dilihat dari berbagai sisi, termasuk untuk mengurangi emisi. Sementara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Ia bahkan menantang Bali Anies untuk datang ke dirinya. Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai kritikan itu sebenarnya cukup mendasar. Ia mencontohkan, di banyak negara seperti Prancis, model subsidi kendaraan listrik mendorong konversi bagi pemilik kendaraan tua yang merupakan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran, ujarnya pada Rabu 9 Mei 2023, sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi. Menurutnya, masalah kemacetan tetap sama, bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi. Bima juga menuturkan, jika transportasi publiknya sudah rendah emisi karbon dan nyaman, maka mendorong kendaraan listrik pribadi bisa menjadi kurang relevan. Menurutnya, persoalan anggaran pun perlu diperhatikan. Tentu ada persoalan anggaran negara juga terbatas, sehingga alokasi subsidi benar-benar harus dipikirkan secara matang. Jangan sampai menambah lebar defisit anggaran, tutur dia. Sementara itu, menurut pengamat politik dari BRIN, Siti Zuhro, menilai kritik Anies Baswedan terhadap subsidi mobil listrik harus dimaknai sebagai suatu hal yang positif. Karena hal itu bagian dari kompetisi dan kontestasi calon dalam Pilpres 2024. Kedua, kata dia, kritik itu juga sebagai koreksi atas pemerintahan yang ada. Jadi wajar untuk mencalonkan diri masing-masing calon itu menunjukkan kehebatan dan kekritisannya, karena sedang menawarkan kepada publik untuk dipilih. Apalagi koalisi yang dibawa Anies ini menawarkan itu keadilan, ujarnya. Siti Zuhro pun memandang agar pihak yang dikritik untuk meresponnya dalam koridor demokrasi. Kritik itu adalah masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki ini. Luhut itu yang punya otoritas, jadi bahan evaluasi, tuturnya. Sementara menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, dalam hal subsidi kendaraan listrik, Anies berorientasi pada angkutan publik, bukan transportasi pribadi. Kebijakan pemerintah memberi subsidi kepada kendaraan pribadi jenis kendaraan listrik EV adalah kebijakan yang tidak tepat, kata Andi saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol pada Kamis 11 Mei.
Analis politik Universitas Nasional itu melanjutkan, walaupun kebijakan tersebut berselubung di balik alasan keramahan lingkungan, patut diduga kebijakan tersebut bagian dari konspirasi ekonomi politik korporasi dan pengambil kebijakan. Andi membeberkan sejumlah alasan kebijakan subsidi kendaraan listrik perlu ditinjau ulang. Pertama, kebijakan subsidi tersebut jelas tidak tepat sasaran sebab penikmat subsidi adalah dari kelompok mampu. Kedua, kebijakan tersebut akan semakin membebani lalu lintas jalan yang kuantitas trafiknya pasti akan semakin padat. Ketiga, kebijakan tersebut mendistorsi upaya memasalkan penggunaan angkutan umum, tandas Andi Yusran. Sementara, menurut pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Fahmi Radi, menuturkan subsidi kendaraan listrik diberikan pemerintah saat ini kurang efektif. Dia menilai seharusnya bantuan tersebut diberikan untuk kendaraan umum seperti angkot dan bus. Sependapat dengan Anies Baswedan bahwa prioritas dalam pemberian subsidi tadi kepada kendaraan umum karena bus dan sebagiannya untuk mengangkut banyak orang, katanya saat dihubungi Tirto Senin 8 Mei 2023 sebagaimana dikutip dari tirto.id. Lebih lanjut, dia menilai pemerintah terlalu terburu-buru memutuskan untuk pemberian kendaraan listrik terutama bagi masyarakat. Padahal kata Fahmi, pasar atau minat masyarakat tidak terlalu besar seperti diharapkan pemerintah. Misal, konversi sepeda motor itu dapat 7 juta rupiah, tetapi dari 50.000 kuota baru sekitar tidak ada 100 yang sudah mendaftar itu jelasnya. Dia menuturkan, minimnya masyarakat yang membeli atau konversi ke kendaraan listrik tidak lepas dari kurangnya infrastruktur yang belum siap. Hal itu berdampak pada minat masyarakat tidak terlalu besar untuk kendaraan listrik. Maka saya kira, saya mendukung pemikiran Anies. Lebih baik subsidi diberikan pada kendaraan umum. Karena mereka misalnya full bisa menyediakan sendiri pengisian listrik tadi. Karena merupakan satu perusahaan, itu lebih efektif prioritasnya diberikan kepada bus daripada kendaraan pribadi, pungkas dia. Sebelumnya, bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut akan lebih efektif jika diberlakukan untuk kendaraan umum. Selanjutnya Anies menuturkan bahwa emisi karbon mobil listrik lebih tinggi ketimbang bus yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Sebab dalam sebuah bus atau transportasi umum dapat menampung penumpang lebih banyak ketimbang mobil pribadi.